Karomah yang paling agung yang tidak semua orang diberi itu tatkala kita diberikan rezeki bisa melazimi kebaikan dan istiqomah. Jamaah yang memuliakan, kita selalu berdoa setiap majelis yang kita duduk dengannya menambah ilmu, tak sekedar ilmu, tapi ilmu yang bisa menambah iman, iman yang menjadikan kita terus sampai dalam menapaki ketaatan ini sampai Allah takdirkan kematian itu menjemput kita insyaallah. Kita akan melanjutkan pagi hari ini ada surah Yasin, masih di peta yang pertama. Jadi peta pertama itu membahas tentang respon orang terhadap Al-Quran ya. Baru nanti peta kedua contoh konkretnya. Karena Quran itu ketika berbicara supaya betul-betul pelajaran masuk, maka perlu case study-nya dalam bahasa perkuliahan. Jadi studi kasusnya apa? Supaya kita lebih gampang memahami. Kalau teori saja, kadang-kadang kita bisa itu nggak akan terjadi, cuma teori tok, itu sekedar gagasan saja atau apalah. Ya. Tapi kalau ada contohnya, bahkan pernah terjadi, ya, yang bakal bisa potensi berulang terjadi, itu bisa menambah lebih keyakinan kita, supaya kita itu semakin takut kalau kita itu menolak Quran, kemudian mencibir syariat, memperolok-olok syariat, kemudian kita mempersekusi utusan-utusan dakwah, dulu adalah nabi, ya rasul, ya, karena pernah ada contoh orang yang Allah sebutkan nanti mulai ayat yang ke-13 ya, tentang bagaimana respon orang kepada rasul itu. Jamaah sekalian, hari ini kita akan bahas kenapa seorang kok ghafilun, lalai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di ayat yang ke-6 kemarin kita akhiri dengan ala siratal mustaqim tanzilal azizir rahim ya. Innaka laminal mursalin, telah kita contohkan berkali-kali Nabi dikuatkan bahwasanya apa yang beliau sampaikan itu tidak salah. Penolakan yang terjadi termasuk endingnya ditolak bukan karena Nabi itu tidak efektif dalam berkomunikasi. Coba bisa menyimak video yang kemarin di channel Masjid Nurul Haq ya. Apa yang kami terangkan di bagian akhir, komunikasi efektif itu memperhatikan 3 ya. Yang pertama jelas siapa yang menyampaikan. Yang kedua adalah isinya, apa materi yang disampaikan. Yang ketiga adalah metodenya, bagaimana caranya dia menyampaikan. Kalau kita melihat dari surah Yasin, siapa yang menyampaikan? Rasul Muhammad SAW. Dan tidak dipungkiri bagaimana afsahnya lisannya, fasihnya lisan beliau, sehingga pasti jelas ketika menyampaikan. Yang kedua, apa temanya? Wal Qur'anil Hakim. Yasin itu orangnya, meskipun seluruh mufassir kita lebih cenderung kepada penjelasan Yasin itu wallahu a'lam bis-shawab. Wallahu a'lam bis-shawab. Tapi ada juga yang berbijak, ini di pertemuan pertama sudah saya sampaikan, Yasin termasuk salah satu dari 7 nama Nabi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ya. Toha, Yasin, Mudassir, Muzammil, Muhammad, Ahmad, Abdullah ya. Al-Mudassir, ya ayyuhal mudassir, siapa itu? Rasulullah. Ya ayyuhal muzammil, siapa itu? Rasulullah. Ada yang berbicara kepada dalil tersebut, sehingga nomor 1 Yasin itu adalah berbicara tentang siapa yang menyampaikan dakwah ini. Dia adalah Rasulullah. Yang kedua, topiknya apa? Wal Qur'anil Hakim. Tidak ada yang melebihi jemaah sekalian kebaikan bacaan. Ya, membaca itu bahasa Arabnya qara'a, membaca. Ya. Wazan, kalau dalam ini kita lihat dari sisi linguistiknya ya. Quran, wazan fa'lan, apapun itu yang ujungnya an, itu menunjukkan sesuatu yang ekstra istimewa. Bacaan yang paling istimewa, Quran. Jadi kata qara'a, membaca. Ya, kalau qira'atan biasa saja. Kalau Quran, orang lapar bahasa Arabnya ju', tapi kalau amat sangat lapar ju'an. Ya. Atos itu bahasa Arab, bukan atos bahasa Sunda ya.
Atos itu haus. Tapi kalau puncak kehausan atsan. Ya. Kasih sayang itu bahasa Arabnya rahim. Tapi kalau puncak kasih atau kasih sayang sangat luas, mau bandel kayak manapun dia tetap disayangi. Sayang model itu bahasa Arabnya Rahman. Adaannya Pak. Puncak orang kafir dapat Rahman, tapi nggak dapat Rahim. Rahim itu terbatas. Rahim itu nanti pembuka pintu surga. Rahmatnya Allah, kasih sayang yang terbatas. Ya, sehingga kita mensedekahkan saudara kita yang mendahului kita dengan memohonkan ampunan dan rahim ini. Allahumma gfir lahu warhamhu. Kalau Rahman, semua makhluk pegang KTP hambanya Allah, dapat makan, dapat minum, dapat anak istri. Maka kita sering dinasihati, luruskan niat kalau ibadah itu. Jangan jadikan ibadah kendaraan kita hanya untuk mencari duniawi. Kenapa? Masalah duniawi itu pemberian lewat jalur Ar-Rahman. Tidak perlu sholat duha orang bisa lunas utang. Hari ini orang sholat duha kenapa? Ya lunas utang. Nggak lunas utang 3 bulan berhenti duhanya. Ya istiqomah, karena tujuannya duniawi, dan duniawi itu sifatnya temporer. Ya. Orang bisa mendapatkan istri tanpa dia sholat ke masjid, gampang Pak. Orang kafir dapat pasangan. Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 55, "Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum." Hai kalian orang mukmin, kamu jangan kagum takjub kagum dengan harta serta anak yang Allah berikan kepada orang kafir. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Yang demikian itu Allah beri kepada mereka sebagai bentuk adab. Jadi diberi tapi Allah nggak suka. Ya, mereka dikasih tapi Allah nggak suka sama mereka. Kalau dalam bahasa syariatnya istidraj, dielu-elu, ya, dielu-elu. Ya. Nah kita nggak mau jamaah sekalian diberinya seperti itu. Kita ingin itu diberi oleh Allah dalam keadaan Allah ridho kepada kita. Silakan. Aku cinta kepadamu, aku telah sayang kepadamu, aku ridho kepadamu, dan apa yang kau minta tak kasih. Nah, kita ingin seperti itu jamaah sekalian. Nah, oleh karenanya kita kembali sesuatu yang wazannya dalam ilmu shorof itu fa'lan, adaannya itu menunjukkan ekstra istimewa. Kalau tadi Rahman istimewa, oh anak itu bandel kayak mana tetap disayang, itu Rahman. Nah, kalau ini Quran, bacaan yang sangat istimewa, Tidak ada yang lebih itu, berarti topiknya sudah istimewa, penyampaiannya bagus, topiknya bagus. Nah, sekarang caranya tidak ada yang lebih Nabi Nabi itu diistimewakan cara menyampaikan, salah satunya karena pesona jiwa yang Allah munculkan. Ini penting saya sampaikan, saya jelaskan di kajian subuh kali ini. Setiap Rasul innaka laminal mursalin, kan Nabi kan suruh merasakan Rasul sebelumnya ya kayak sampean dapat ujian ya. Nah Rasul itu jamaah sekalian diberikan senjata oleh Allah di awal, namanya pesona jiwa. Dari mana pesona jiwa itu diraih? Kalau kita belajar tentang sistematika turun wahyu pertama kali surat Al-Alaq, itu topiknya tentang ilmu, Iqra. Pesona jiwa itu pertama kali lewat ilmu. Yang kedua, pesona jiwa itu lewat ibadah. Dan itulah surat awal turun setelah Al-Alaq, nanti ada Al-Mudassir, ada Al-Muzammil. Ibadah apa yang dimaksud Pak? Yang membuat pesona jiwa? Qumil laila, qiyamul lail Pak. Bangun malam. Apa dampak dari pesona jiwa itu? Inna sanulqi 'alaika qaulan thaqila. Kami memberikan kepada wahai Muhammad, ini juru dakwah, qaulan thaqila, perkataan berbobot. Maka demi Allah saudara sekalian, siapapun kita yang diberikan oleh Allah bisa berbicara, tetapi sangat bermasalah ibadahnya, maka ucapan itu hanya sampai di kuping Pak, tidak sampai di hati. Siapapun kita yang tugasnya memberi nasihat, entah sebagai orang tua, sebagai suami, wajib kita mencari ikhtiar supaya pesona jiwa kita keluar, bukan sekedar pesona fisik.
Pesona fisik itu bisa jadi titel kita, bisa jadi wajah paras kita, bisa jadi suara kita mendukung untuk, kan ada suara yang mendukung kalau kita dengar itu, wah di bawah ini ada yang biasa saja, ada yang cempreng, ada yang macam-macam Allah kasih suara itu. Ada yang secara fisik itu harusnya orang tertarik dengan apa yang itu, tapi karena tidak ada pesona jiwa, maka ucapan itu terasa hambar didengar oleh telinga kita, ya biasa saja. Maka wajib Nabi SAW dikasih bekal itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu wajib untuk kita ikuti. Pesona jiwa itu selain kita akrab dengan ilmu, dan itu aplikasi dulu dari surah Al-Alaq. Kalau sudah punya ilmu, dampak ujungnya harus wasjud waqtarib. Ujung surat Al-Alaq itu Pak, maka tidak akan barokah ilmu seorang kalau sudah punya ilmu itu sombong dana gini. Seperti kalau surah Yasin, fi a'naqihim aghlalan. Grafis gambaran orang sombong itu di leher kasih belenggu gitu. Lihat kalau kasih belenggu nggak bisa begini nggak begini. Nah itu sombong, bukan orang Jakarta, sombong. Ini apa loh? Nah, ini nggak akan bisa. Nah harus wasjud waqtarib kayak padi. Nah dai itu harus seperti itu jemaah. Ilmunya banyak, tapi jangan sampai ana khairun minhu. Apa ustaz lain, apa fulan lain, apa kiai lain, diremehin semuanya. Karena padahal kita tahu bahwa audiens yang diajak komunikasi, kalau semangat, audiens yang diajak